Gedung Marina Bay Sands di Singapura kelihatan mirip tiruan Stonehenge, tapi arsiteknya mengklaim bahwa dia terinspirasi oleh rumah dari kartu. Struktur horizontalnya ditopang oleh 3 struktur vertikal, ada 3 hotel dengan 55 lantai dilengkapi dengan restoran, klub malam, taman, toko, museum, dan gedung bioskop. Bagian horizontal adalah kolam renang yang sangat luas dengan pemandangan terbaik di kota dengan kapasitas sampai 4.000 pengunjung. Kolam itu menggantung di ketinggian lantai 57 dan terasa seperti tanpa penyangga. Rumah menari pastinya mencolok di antara arsitektur-arsitektur tradisional di Praha. Gedung ini dijuluki Fred and Ginger, menara batunya melambangkan seorang penari terkenal, Fred Astaire, dan menara kacanya menyimbolkan pasangannya, Ginger Rogers. Di atas menara Fred bahkan ada rambut tiruan dan 99 panel beton menyangga bentuk orang menari itu, semuanya dengan dimensi yang berbeda. Umeda Sky Building yang tingginya 2 kali tinggi Big Ben terdiri dari 2 menara kaca dan baja di sebelah utara stasiun Osaka. Observatorium Taman Gantung menghubungkan menara-menara di bagian atas. Meskipun bangunan itu ada di kota besar, jembatan layangnya begitu tinggi di awan hingga yang kamu dengar di atas sana cuma angin. Jika takut ketinggian, kamu bisa mengunjungi taman kota, teater, museum seni, atau salah satu dari sekian banyak kantor yang lebih dekat ke lantai dasar di bangunan itu. Pencakar langit berbentuk piksel yang tingginya kira-kira setara dengan Menara Eiffel ini adalah menara tertinggi di Thailand. Rahasia di balik tampilannya adalah jendela kaca yang terbagi secara horizontal dan vertikal. Butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan bangunan cantik ini dengan lebih dari 200 apartemen, sebuah hotel, sejumlah toko mewah, restoran, dan salah satu pemandangan paling memukau di dunia. Libyan International Building memiliki salah satu air terjun buatan tertinggi di dunia yang mengalir di bagian sisinya. Jangan khawatir, air terjun ini cuma dialirkan pada kesempatan khusus dan memakai campuran air keran daur ulang serta air hujan. Saat air terjun ini pertama kali mulai mengalir, penduduk lokal yang belum tahu informasinya bahkan ada yang melaporkan terjadinya kebocoran air besar. Gedung perkantoran Cyber Texture di Mumbai, India, mirip telur raksasa yang terbuat dari kaca dan baja. Sebenarnya bangunan ini terinspirasi oleh sebuah kapal yang punya ekosistem tersendiri mirip planet kita. Untuk menurunkan suhu di dalamnya, para arsitek memilih orientasi ideal dan menambahkan pelindung sinar matahari serta sistem pendingin bawah tanah. Jika kamu pernah ingin tinggal di dalam video game, pesan aja sebuah apartemen di bangunan King Power Mahanakhon. Kamu pernah melihat gedung pencakar langit yang bisa berubah bentuk? Pembuat F&F Tower di Panama City memiliki sebuah konsep dan modal hanya sekitar 782 miliar rupiah, uang yang nggak banyak untuk membangun gedung pencakar langit. Jadi mereka nggak boleh melakukan kesalahan dan berhasil menuntaskan struktur beton dengan 39 lantai atas yang berputar 9 derajat pada porosnya pada upaya pertama tanpa menghabiskan waktu maupun material tambahan. Begitu selesai, menara berputar Dubai akan kelihatan berbeda tiap kali kamu melihatnya. Masing-masing dari ke-80 lantainya akan berputar 360 derajat secara individual mengelilingi pusatnya. Para penghuni yang beruntung akan bisa mengendalikan rotasi itu, yang artinya mereka bisa memilih pemandangan dari jendela mereka. Satu putaran penuh butuh waktu sekitar 90 menit, dan tidak, menara itu nggak akan boros listrik. Menaranya akan memproduksi listriknya sendiri. Turbin-turbin angin antar lantai akan menggerakkan rotasi itu. Arsitek Octavio Mendoza mungkin memiliki karya tembikar terbesar di dunia. Kalau kamu pernah ke Kolombia, tanyakan aja ke penduduk lokal arah ke rumah Flintstone ya. Mereka menyebutnya demikian karena suatu alasan. Nama resminya adalah Casa Terracotta dan sang arsitek membangunnya cuma dengan tanah liat.
Dia membiarkan bangunan itu terpanggang dan mengeras di bawah sinar matahari yang mengubah bahan mudah dibentuk ini menjadi keramik padat. Tiap lekukan di bangunan itu didesain mengikuti bentuk perbukitan di sekitarnya. Semua perabotan di dalamnya juga terbuat dari tanah liat. Mendoza bertekad untuk menggarap kasa itu selama sisa hidupnya. Seniman Dennis Sullivan dan Francis Conklin telah menabung selama 15 tahun dengan membuat patung-patung anjing kecil dari kayu untuk mewujudkan proyek impian mereka. Dog Bark Park Inn di Cottonwood adalah anjing pemburu yang berdiri setinggi 4 meter di padang rumput Idaho. Ada kamar tidur dan area tempat tinggal di dalam tubuh anjing itu, serta satu kamar tidur tambahan di bagian kepalanya. Kamu pernah penasaran seperti apa rasanya berada di dalam karpet besar? Aku juga enggak, tapi mengunjungi Museum Karpet Nasional Azerbaijan pasti seru. Museum tersebut menunjukkan sejarah kerajinan lokal penting ini dalam semua detailnya. Arsitek Azerbaijan, Franz Jans, mendesain konstruksi ini dan butuh waktu 6 tahun untuk menuntaskannya. Basket building di Ohio persis kayak keranjang belanja, kecuali ukurannya yang 160 kali lebih besar. Bahkan ada 2 pegangannya loh. Bangunan ini pernah berfungsi sebagai markas besar Longaberger Basket Company, yang kemudian dijual untuk dijadikan hotel mewah. Ikan paus raksasa, kapal udara, kamu bisa menebak apa isi bangunan di Graz, Austria ini? 2 arsitek Inggris memenangkan kompetisi tingkat Eropa untuk mendesain museum seni ini. Konstruksi biomorfik ini memiliki sekitar 1000 elemen kaca akrilik di lapisan luarnya. Di malam hari, elemen kaca ini bisa mengirim sinyal dan pesan cahaya kepada orang-orang yang berada di seberang sungai. Bangunan ini menyerap sinar matahari dari utara lewat banyak nozzle di atasnya. Jarumnya merupakan pelataran untuk melihat pemandangan. Hull House di Toronto, Kanada, didirikan di akhir abad ke-19 dan merupakan salah satu dari 6 rumah identik yang berdiri berdampingan. Ketika para pengembang datang ke area ini, para pemilik dari semua rumah lain sepakat untuk pindah, tapi pemilik yang satu ini nggak mau pergi. Kru pembongkar bangunan menunjukkan keahlian mengesankan ketika mereka berhasil merobohkan rumah di sekitarnya tanpa menimbulkan kerusakan sama sekali terhadap bangunan yang sekarang menjadi Hull House ini. Dinding luar berwarna putih dulunya menjadi penahan beban yang membagi kamar tidur dan ruang duduk kedua rumah. Satu kesalahan saja dari eskavator bisa membuat seluruh konstruksi hancur. Shell House di Isla Mujeres, Meksiko, terinspirasi oleh laut dan terlihat seperti simbol laut. Rumah ini berbentuk dan ditutup kulit kerang yang diambil dari pantai-pantai di dekatnya. Arsitek Eduardo Ocampo mendesain bangunan indah ini ketika ingin punya rumah yang lain dari yang lain agar saudara lelakinya lebih sering datang berkunjung. Sekarang rumah ini disewakan kepada mereka yang sedang liburan. Bubble Palace yang gak jauh dari Cannes, Prancis, didesain oleh arsitek Hongaria dan dibeli oleh Pierre Cardin. Kalau punya kelebihan uang beberapa miliar, kamu bisa membeli properti menarik ini. Kamu akan memperoleh 10 kamar tidur suite yang didekorasi para seniman kontemporer, sejumlah taman, kolam, sebuah kolam renang, dan auditorium di luar ruangan berkapasitas 500 kursi dengan pemandangan Teluk Cannes yang luar biasa sebagai bonus. Apakah kamu bisa menemukan satu rumah saja yang berdiri tegak di sini? Aku tahu, aku juga nggak menemukannya. Semua kubus di Cube House Rotterdam memiliki kemiringan 45 derajat ke samping. Idenya adalah untuk memanfaatkan ruangan semaksimal mungkin. Arsitek Belanda Piet Blom mendesain rumah-rumah ini di akhir tahun 70-an agar tampilannya mirip hutan abstrak. Masing-masing atap segitiga mewakili puncak pohon. Rumah-rumah itu berdiri setinggi 3 lantai dengan pintu masuk di lantai dasar, sebuah dapur dan ruang duduk terbuka di lantai 1, juga sebuah kamar mandi dan 2 kamar tidur di lantai atas.
Gedung Booth di Tasman Selandia Baru adalah sebuah hotel yang seperti berasal dari buku anak-anak. Rumah ini bahkan ada tali sepatunya loh. Ada sebuah tangga spiral, perapian nyaman, dapur kecil, dan kamar tidur dengan balkon. Jika kamu pergi ke Mitchell, Dakota Selatan, pastikan gak melewatkan salah satu atraksi wisata kuncinya, yaitu Corn Palace. Penduduk lokal selalu membanggakan hasil jagungnya hingga mereka membangun istana pertama dari jagung di tahun 1892 untuk membuktikan kepada dunia betapa suburnya tanah mereka. Yang bisa kamu lihat sekarang adalah versi restorasinya. Setiap tahun mereka menaruh jagung-jagung baru dalam 13 corak warna untuk membentuk mural indah yang baru.